Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Meliani Arwan Lipu, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Mamasa. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Yakub Sudin, salah satu guru mata pelajaran di SMA Negeri 1 Sesena Padang, untuk melakukan percakapan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya dengan Bapak Yakub melakukan percakapan observasi. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan ke depan, dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kami bahas sebelum kami masuk dalam observasi di kelas. Ya, selamat siang Pak. Oke, selamat siang juga. Ya, apa kabar hari ini, sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan. Bapak, untuk kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebelum kita masuk dalam observasi di kelas. Kalau boleh tahu, Pak Yakub ini mengajar mata pelajaran apa dan di kelas berapa? Kalau di kurikulum KTSP saya mengajar biologi. Tapi kalau di kurikulum Merdeka Belajar itu digabung dengan IPA jadi IPA biologi. IPA biologi. Khususnya di kelas 10 atau fase F. Oke. Jadi untuk observasi ini Bapak akan mengajar IPA biologi untuk kelas 10 atau fase F. Oke, baik. Kalau boleh tahu Pak, tujuan pembelajaran apa yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran kali ini? Oh ya, kebetulan materinya yang saya ingin paparkan ke depan ke pembelajaran dalam pembelajaran Ya. itu manfaat keanekaragaman hayat. Nah, dari materi ini saya rancang tujuan pembelajarannya bahwa setelah peserta didik selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi, menemukan dan menyebutkan manfaat dari keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik mampu memahami keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya ya Pak ya. Kemudian yang berikut Pak, mengenai area pengembangan, kira-kira seperti apa area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran di kelas sebentar? Area pengembangan berarti menyangkut metode ini? Area pengembangan ini seperti Bapak yang ingin Bapak capai dalam ranah kognitif kah? Seperti itu, dalam ranah afektifnya kah yang Bapak lebih mau tekankan seperti apa? Kita mau masuk ke psikomotor. Oh ya. Oke, baik. Jadi dalam pembelajaran kali ini Bapak Yakub akan merencanakan pembelajaran yang akan melibatkan peserta didik, memampukan peserta didik dalam hal skill atau keterampilannya. Kemudian berkaitan dengan strategi. Kira-kira strategi apa yang sudah Bapak persiapkan untuk mencapai untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan Bapak capai dalam kegiatan sebentar? Oh ya. Strategi pembelajaran yang saya ingin terapkan sehubungan dengan materi keanekaragaman hayati itu saya mengadakan pendekatan saintifik, kemudian metode ya saya gunakan metode kelompok ya, yang sendirinya di dalamnya tercampur metode tanggung jawab dan sekaligus dengan penugasan. Kemudian model pembelajaran yang saya ingin lakukan dalam pembelajaran ini itu problem based learning. Nah, di mana dalam model pembelajaran ini saya lihat itu guru diharapkan untuk mengorganisasi, kemudian mengorientasikan, membimbing, mengembangkan, lalu menganalisa dan memberikan evaluasi yang bisa saya lakukan di kelas ini.
Oke, jadi dalam pembelajaran ini Pak Yakub merancang beberapa strategi pembelajaran terkait model-model pembelajaran juga, melibatkan peserta didik dengan tujuan bahwa peserta didik mampu mengikuti setiap alur kegiatan pembelajaran dengan baik, memusatkan perhatian peserta didik itu terbukti dengan adanya pembagian dalam kelompok sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara siswa dengan siswa, baik itu juga dengan gurunya, terjadi juga tanya jawab antara guru dengan siswanya. Jadi demikianlah alur praobservasi yang akan Bapak Yakub laksanakan di dalam kelas yang sudah dirancang dengan baik. Sekiranya harapan saya apa yang sudah Bapak rancang mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan strategi yang akan diterapkan ini dapat memusatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran yang akan Pak Yakub laksanakan di kelas. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kita akan segera memasuki kegiatan observasi yang akan dilakukan di kelas. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, jadi ini kita akan melakukan coaching, dia akan melakukan coaching terhadap Bapak. Oh ya. Nanti dari hasil pembelajaran itu, CGP-nya akan menganalisis hasil dari observasi pembelajaran di kelas. Kemudian nanti CGP dari hasil diskusi nanti dari hasil kesepakatan ini, CGP akan menemukan satu area pengembangan yang akan dikembangkan nanti terkait dengan pembelajaran di kelas. Kemudian nanti kita bikin rencana pengembangan seperti apa, kemudian rencana aksi pengembangannya nanti seperti apa. Itu dari pembicaraan coaching ini. Oh iya. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Meliani Arwan Lipu, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Mamasa, untuk unit kerja SMA Negeri 1 Sesena Padang. Pada kesempatan kali ini, kami akan kembali melakukan percakapan pasca observasi setelah melewati 2 tahapan, yaitu tahapan praobservasi, observasi, dan sekarang pada kegiatan pasca observasi. Dalam kegiatan ini kami akan melakukan percakapan dengan Bapak Yakub Suding selaku guru mata pelajaran di SMA Negeri 1 Sesena Padang terkait pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Bagaimana Pak, siap? Siap. Baik, ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melewati kegiatan observasi di dalam kelas? Apa perasaannya seperti apa? Ya. Kita sebagai tenaga pengajar, kalau sudah berada dalam kelas, tentunya perasaan itu ya mengarah ke proses pembelajaran terhadap peserta didik, jadi kita harus selalu semangat. Nah, selama diadakan observasi di dalam kelas, ya kami guru, khususnya tenaga pengajar, khususnya saya, dalam membawakan materi, kebetulan pada waktu itu saya bawakan materi keanekaragaman hayati, jadi siswa itu antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan dengan metode-metode yang ada. Jadi saya kira seperti itu. Ya, adakah hal-hal yang sudah baik yang selama Bapak lakukan terkait metode atau strategi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Adakah hal-hal yang sudah baik dan apakah ada kendala dan seperti apa kira-kira Bapak mengatasi kendala yang terjadi di dalam kelas? Iya, jadi kalau kita berbicara masalah hal-hal yang terbaik, seorang guru yang masuk dalam kelas itu dia harus menentukan bahwa tujuan yang dia akan capai, dia harus capai. Nah, ketika tercapai tujuan itu, maka itulah pada saat itulah yang kita katakan bahwa pembelajaran itu berhasil atau baik. Ya. Kemudian kendala-kendala yang kami lakukan, khusus saya, ya banyak sekali kendala. Kebetulan keanekaragaman hayati yang saya bahas itu objeknya ada di sekitar sekolah. Ya, itu sangat menunjang. Jadi sehingga siswa-siswa saya yang mengambil sampel itu tidak terkendala.
itu juga adalah kebaikan. Tapi kendalanya di sini, selain dari di lingkungan sekolah itu tidak ada fasilitas seperti perpustakaan, kurangnya literasi yang membahas tentang keanekaragaman hayati, sehingga waktu yang dibutuhkan hanya untuk 2 jam dalam kelas untuk membahas itu bisa terulurkan menjadi tugas sampai di rumah karena tidak adanya literasi dalam kelas. Nah, kemudian kendala yang kedua, ada literasi yang disiapkan yang sudah ada di situs-situs Mendikbud atau di internet dari teman-teman guru yang lain di sekolah lain, tapi kendala yang utama adalah siswa tidak banyak mempunyai HP Android, sehingga itu juga gagal kita lakukan dalam kelas. Ya, ditambah dengan ya sistem jaringan yang kurang bagus di sini. Nah, itu kendala. Kendala yang lainnya lagi, siswa, karena perbedaan siswa di kota dengan siswa kita di sini belum efektif dalam sistem pembelajaran yang dilakukan secara pembelajaran yang kurikulum merdeka. Belum efektif. Kenapa saya katakan belum efektif? Karena persiapan siswa dari rumah memang masih minim. Ya, sementara kurikulum yang kita harapkan sekarang khusus di kelas 10 itu siswa sudah berangkat dari rumah, itu dia sudah harus siap, dan ketika dia masuk dalam kelas dia sudah standby. Nah, tapi kenyataan yang kita lihat di dalam kelas itu ya selain siswa kita ini masih kurang seperti itu. Baik, tadi saya menangkap bahwa di dalam kelas Bapak sudah menyampaikan hal-hal atau materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu terbukti bahwa Bapak sudah mendampingi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah diinginkan. Kemudian saya juga menangkap bahwa ada hal yang sudah baik, bahwa Bapak sudah mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, dan ada pun kendala-kendala yang Bapak alami ya seperti kekurangan fasilitas, kekurangan sarana dan prasarana, kurangnya juga literasi yang ada. Dengan berdasarkan kelemahan dengan kelebihan yang sudah ada, seperti apa Bapak merencanakan tindak lanjut untuk memperbaiki kendala-kendala yang seperti yang Bapak katakan tadi. Apakah ada hal yang sudah Bapak rencanakan, yang sudah Bapak rancang untuk meminimalisir kendala-kendala yang Bapak alami di dalam kelas, seperti kurangnya sarana dan prasarana dan sebagainya? Ya. Jadi kalau berbicara masalah kendala, berarti apa yang sasaran kita, tujuan pembelajaran kita sampaikan pada siswa itu ya tidak maksimal ya. Kalau itu namanya kendala. Nah, seorang guru yang masuk dalam kelas, kalau dia betul-betul mengajar, dia harus mempersiapkan dirinya. Dia mempersiapkan diri, apakah itu metodenya, medianya, apa yang digunakan selama pembelajaran. Saya kira kalau guru itu ya sudah seperti itu, sudah lumrah. Nah, terkait apa yang saya dapatkan ini kekurangan seperti tadi yang dipaparkan, itu masalah utamanya literasi. Jadi saya untuk masuk berikutnya atau pembelajaran berikutnya, saya merefleksi, lalu media-media yang kurang itu ya saya perbanyak gambar, saya ambil dari situs-situs, kemudian saya buat, lalu saya tayangkan dalam kelas seperti keadaan di pantai, karena kita di sini kan pegunungan, jadi terpaksa di pantai itu kita ambil gambar-gambar apa keanekaragaman hayati yang ada di sana, lalu kita tayangkan menggunakan CD. Jadi siswa bisa mengamati itu. Kemudian yang kedua, tetap saya memberikan tugas kepada siswa untuk mencari sendiri literasi yang sehubungan dengan materi yang saya berikan. Saya kira seperti itu. Jadi kalau saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa rencana tindak lanjut yang Pak Yakub sudah rencanakan itu sudah sungguh amat baik, di mana Bapak sudah mau untuk melibatkan
media, strategi pembelajaran yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan murid untuk mengatasi kendala-kendala yang sudah Bapak alami. Kemudian juga Bapak memanfaatkan media pembelajaran yang ada untuk menunjang proses pembelajaran agar siswa lebih mudah untuk memahami. Baik Pak, saya pikir percakapan pasca observasi ini saya sudah melihat bahwa Pak Yakub sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik, merencanakan segala sesuatu dengan baik, pembelajaran dengan baik, kemudian merefleksikan juga pembelajaran juga dengan amat baik dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, memanfaatkan alam sekitar yang dapat digunakan siswa sebagai sarana dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Cukup untuk percakapan ini, saya kembalikan ke Ibu pengajar praktik. Ya, luar biasa Pak Yakub dengan Bu Nuri melakukan percakapan coaching untuk merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Yakub di kelas berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Ibu Nuri. Nah, nanti sesuai tujuan kita tadi, kita ini melihat di situ di mana area yang dikembangkan di situ dari percakapan tadi, kemudian merencanakan bersama dengan Pak Yakub, lalu rencana aksinya seperti apa. Karena kan tadi itu solusi yang disediakan media yang lebih banyak, rencananya kemudian perencanaan pengembangan seperti apa nanti, terus kemudian aksinya nanti seperti apa. Nanti tidak hanya di situ yang mau dikembangkan di situ. Media-media apa saja yang mau dikembangkan di situ. Terutama untuk mengatasi tadi atau meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta dalam komunikasi. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Yakub. Baik Bu, terima kasih untuk masukannya. Ke depan saya dengan Pak Yakub akan tetap berkolaborasi merencanakan area pengembangan yang terkait dari segi kognitif, dari segi afektif juga, dan dari segi kognitif dan keterampilan. Bagaimana kami bersama dengan Bapak akan merancang rencana tindak lanjut bagaimana merancang sebuah model pembelajaran yang yang dapat meminimalisir kendala-kendala terkait kurangnya pemahaman siswa tentang keanekaragaman hayati yang tidak mereka jumpai di daerah ini. Jadi mungkin kami akan lebih berbanyak ke media dengan mencari sebanyak mungkin informasi-informasi yang ada yang akan menjelaskan keanekaragaman hayati yang tidak mereka temui di daerah ini. Itu Bu, Pak ya. Nanti kami akan kerjasama bantu dalam pengembangan nanti. Ini tetap semangat Pak. Kendala-kendala pasti bisa kita hadapi. Kita atasi. Setidaknya meminimalisir kendala-kendala. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Yakub. Terima kasih Bu.